bersamamu. dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkannya ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan gertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Tentu soal mencari ikan atau menebarkan jala atau pukat bagi kita tentu tidak asing. Jala atau pukat setelah ditebarkan di laut atau di danau atau di sungai, kemudian akan ditarik secara perlahan-lahan. Gerak perlahan ini mengiaskan akan keberlangsungan kerajaan Allah masa sekarang. Terkumpulnya berbagai macam ikan tanpa pemisahan, seperti lalang di antara gandum, dibiarkan tumbuh bersama sampai saat panen, saat menuai. Demikian juga yang terjadi dalam pukat atau jala Sekarang ini kan masih dalam keberlangsungan kerajaan Allah Ibaratnya pukat yang ditarik perlahan ke darat. Namun akhirnya setelah sampai di darat pukat sampai di darat, kemudian diadakan pemisahan antara berbagai macam jenis ikan, dikelompokkan dalam dua hal ikan yang bisa dimakan atau tidak, ikan tidak halal. Ikan yang tidak bisa dimakan bukan dikembalikan di laut, namun dibuang. Dalam penjelasan perumpamaan ini dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi pada akhir zaman.
malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan gertak gigi. Ini yang terjadi pada akhir zaman. Saudara-saudari yang kasih, pesan yang penting disampaikan kepada kita ini terletak pada saat pemisahan, ya. Pentingnya bagi kita dikenali sebagai ikan yang baik. Ini pentingnya bagi kita waktu akhir zaman nanti, ya, waktu pemisahan yang diadakan oleh malaikat Allah. Bagi kita masing-masing bagaimana kita ini dikenali sebagai ikan yang baik dan bukan ikan yang akan dibuang, dibinasakan, menerima hukuman kekal. Ini yang penting, dan di sini letak, ya, perjuangan kita. Bagaimana kita bisa dikenali, ya, diri kita dikenali sebagai ikan yang baik, dikenali sebagai orang benar pada saat penghakiman. Dan tentu, ya, penghakiman itu ditentukan, ya, saat sekarang ini, ya, dalam hidup kita di dunia ini, bukan memang ditentukan nanti, ya, kita dinilai nanti, namun semuanya dinilai, ya, dalam hidup kita saat sekarang di dunia ini. Maka pentingnya kita sebagai orang benar, orang yang selalu taat kepada Allah dan hidup melakukan apa yang menjadi tuntutannya. Inilah letak perjuangan kita, ya, dalam hidup kita saat sekarang. Senantiasa kita diajak untuk taat kepada Allah kita, ya, Bapa kita, dan selalu hidup memenuhi, ya, tuntutannya. Inilah cara hidup sebagai orang benar.